Gus Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini terkait komisi yang menangkap dan Oh, yang Wah, di itu berbagai gimana? macam provinsi itu ya. Ya memang beliau ini masih muda ya. Energi kepala BNN termuda itu ya ini Komjen Suyuti itu. Jadi pertama saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses mengemban amanat sebagai kepala BNN. Saya tahu betul sepak terjang beliau ini, tapi saya tidak mau cerita karena ceritanya banyak, prestasinya banyak beliau ini. Nah, dengan kehadiran Komjen Suyuti sebagai kepala BNN, ini harapan baru. Indonesia ini kan memang luas. Pintu masuknya itu banyak untuk melakukan transaksi narkoba itu banyak. Maka diperlukan sosok panglima yang punya keberanian, punya pengalaman, dan hatinya selalu nyambung sama Allah. Nah ini Komjen Suyuti itu, gitu loh. Saya tahu betul siapa beliau gitu loh. Maka ketika beliau terlalu cepat pangkatnya menjadi bintang 3, saya nggak kaget. Karena memang kalau kerja itu satset, dasdes, dan komunikatif. Ada seorang jenderal ketika saya kemarin silaturahmi sama beliau itu, Bang Suyuti itu memang istimewa. Baik, cekatan, dan nggak sombong, nggak angkuh gitu loh. Jabatan sementara apapun, beliau selalu rendah hati dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya tanpa mengharapkan penilaian dari orang-orang. Nah itu Komjen Suyuti. Jadi keberadaan beliau sebagai kepala BNN ini harapan baru, walaupun nggak bisa dibersihkan total, ya minimal mengurangi gitu. Ya syukur-syukur bisa bersih kan itu. Tapi kan itu sesuatu tidak mungkin. Nah tentu harapannya adalah kerjasama masyarakat, ulama untuk memerangi narkoba ini. Karena narkoba sangat-sangat membahayakan anak bangsa dan negeri ini. Ya. Gus, bicara narkoba, seorang public figure yang dikenal luas oleh kita yang akhirnya dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, lapas Supermax ini, security. Pernyataan dari Dirjen Pas dia mengatakan Amal bukan pengedar, hanya pemakai. Dan terbukti ada satu linting ganja sintetis di dalam kamar yang berisikan 7 orang termasuk Amar Zoni dan seterusnya. Tetapi kemarin kemudian Kementerian IMIPAS Pak Agus Andrianto mengatakan Amar bukan hanya pemakai tapi juga pengedar atau penjual aktif di dalam urutan narkoba. Itu yang membuat Amar dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Ini ada perbedaan pendapat. Terus sebagai seorang aktivis gimana melihatnya? Kalau ada perbedaan pendapat, maka mengukurnya adalah kita belum berbicara hukum ini. Kalau ada perbedaan pendapat, yang pertama pangkatnya lebih bawah, lalu kemudian yang berikutnya pangkatnya lebih tinggi, yaitu Pak Menteri, maka yang harus dipercaya yang mana, kan begitu pertanyaannya. Yaitu yang terakhir. Karena itu sebuah kesimpulan, apalagi yang berbicara itu Pak Menterinya. Karena Dirjen itu kan di bawahnya Menteri. Pertanggungjawabannya ke Menteri. Menteri menyampaikan itu pasti berdasarkan laporan anggota staf yang ada di bawahnya Pak Menteri. Itu cara melihat yang biasanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana menyikapi perbedaan yang Dirjen ngomong bukan pengedar, yang Pak Menteri ngomong sebagai pengedar, hingga akhirnya dibawa ke Nusa Kambangan, kan begitu. Mas, negara ini untuk apa sih membawa masyarakatnya ke Nusa Kambangan kalau tidak keterlaluan? Ini kesimpulan sementara. Tapi semua itu harus dibuktikan di depan hukum. Nah, pengacaranya Mas Amar Zoni ini harus pandai-pandai pinter untuk menyanggah bahwa klaimnya bukanlah seorang pengedar. Nah, itu harus dibuktikan di hukum. Di depan hukum. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh saudara AZ ini mengaku bukan sebagai pengedar itu betul-betul terbukti. Jadi harus di depan hukum. Nah, yang menuduh Amar Zoni sebagai pengedar misalnya,
dia juga harus membuktikan, dia juga harus menyiapkan saksi-saksi itu, gitu aja Mas. Terus berarti kalau bisa dibilang ada perbedaan pendapat, silang pendapat ya, bisa dibilang ada pernyataan benar dari ya kita bisa bilang dari ibu angkat Ahmad Zoni yang kemarin datang ke PM Jakarta Pusat, Ibu Tuti mengatakan Amar dijadikan kambing hitam. Bisa dibilang gitu guys? Itu perlu diuji. Itu perlu diuji karena ibunya Ahmad Zoni tidak menyaksikan sendiri tentang perilaku anaknya. Betul nggak? Pasti ibu angkatnya kan dapat berita. Dari siapa? Dari AZ. Atau pas jenguk dapat berita. Nah monggo silakan itu di depan hukum. Harus diuji di depan hukum. Apakah saudara AZ ini pengedar atau bukan? Gitu loh. Karena setelah pemberitaan yang heboh tersebut Amar dibilang sebagai pengedar di dalam urutan tersebut, Amar langsung menulis surat untuk Ustadz Dery yang sudah kenal ya. Ustadz Dery kan dekat dengan Amar semenjak Amar. Ya Ustadz Dery bagus, ya. Dan Amar menulis surat tersebut, saya bukan pengedar, saya bukan bandar. Awalnya Ustadz Dery merasa kecewa Amar sebagai pengedar, tapi setelah membaca itu Ustadz Dery percaya saja. Kita bisa percaya juga Gus kepada ini kan pengakuan dari AZ kepada Ustadz Dery. Lalu Ustadz Dery menyampaikan ke publik kan gitu. Nah itu pun ya juga bahaya ketika menyampaikan. Harusnya Ustadz Dery ini klarifikasi dulu ke pejabat terkait, ke pihak yang selama ini menangani Ahmad Zoni, yang menahan lah, kan begitu. Nah ketika ini disampaikan hanya pengakuan AZ, akhirnya menjadi pro dan kontra. Nah untuk menghapus pro dan kontra itu maka harus diuji di depan hukum. Benar enggak pengakuan Ahmad Zoni dia bukan sebagai pengedar? Karena Pak Menteri mengumumkan kenapa kok sampai dipindah, kan begitu. Karena wis bolak-balik melakukan tindakan-tindakan pidana itu. Hingga akhirnya dibawa ke Nusa Kambangan, kan begitu. Nah jadi kalau tidak puas dengan ini, monggo silakan aja diuji. Kalau saya sih nggak bisa menjudge orang ya, memvonis orang gitu loh. Tapi kami percaya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Karena Pak Agus ini kan mantan Kabar Reskrim, mantan Wakapolri, jadi nggak sembrono gitu loh Mas. Dalam menyampaikan pendapatnya beliau. Saya tahu betul beliau siapa beliau. Istimewa Pak Agus itu. Kalau jalan satu-satunya seorang bisa dibilang napi high risk ya, napi yang berisiko tinggi, terus dipindahin ke lapas super maksimum security, itu jalan satu-satunya Nusa Kambangan apa itu bisa memperbaiki diri seorang AZ tersebut atau bagi yang lainnya, karena dia sudah berkali-kali selain dia membahayakan dirinya dan juga membahayakan lapas sekitar. Iya sebenarnya kan begini. Ada orang habis dari Nusa Kambangan keluar tambah edan tambah gendeng ya ada kan itu kan, itu tergantung masing-masing. Kemarin kan itu ada itu siapa itu penceramah itu yang rambut jagung itu habis dari Nusa Kambangan ya ceramahnya masih tetap aja mencak-mencak teriak-teriak nggak karu-karuan itu kan seperti itu ya. Jadi tergantung mau dipindah manapun. Kalau kita misalnya ditidurkan di hotel atau di tempat kumuh, tapi kalau hati kita nyambung dengan Allah, kita nggak akan pengaruh gitu loh. Karena hakikatnya hidup itu kan sama Allah disuruh berbuat baik. Kita hidup itu sama Allah disuruh berbuat baik kuncinya. Gitu. Terus terakhir, pesan apa yang ingin Gus sampaikan kepada AZ atau yang di luar sana yang seperti AZ yang sudah 3 kali apalagi sampai menyedang itu keempatnya kena, biar benar-benar tidak merusak dirinya dan orang lain. Karena kita bukan hanya sekarang darurat tapi waspada itu. Waspada narkoba udah benar. Ini wacana dari darurat itu sebenarnya udah zaman saya masih kecil darurat. Sekarang harus sudah waspada. Betul. Apalagi di era pesan apa untuk seorang yang pemakai apalagi pengedar seperti AZ yang public figure seharusnya kan dia mencontohkan yang baik karena Raffi Ahmad sebagai sahabat ingin berkunjung ke Nusa Kambangan karena dia sebagai staf sus. Iya, jadi kalau berbicara kemanusiaan apalagi pertemanan, persahabatan ya tidak ada batas. Walaupun dia pelaku
kejahatan misalnya. Kan berkunjung itu mungkin dalam rangka untuk mengajak kebaikan, menyadarkan kembali. Wis ya apa enak ta narkoba itu kan seperti itu gitu loh. Jadi pesan saya, nggak ada pesan. Saya sendiri ini kan ya juga banyak dosa, berlumuran dosa, banyak khilaf. Tapi saya ingin menyampaikan sekali lagi, narkoba itu bahaya banget. Yang kaya aja jadi miskin, yang sehat jadi sakit. Itu bahaya narkoba. Yang kaya aja jadi miskin, yang sehat aja jadi sakit. Saya pernah ketemu dengan sosok laki-laki berinisial A. Dulunya istimewa, dulunya harmonis dengan keluarganya sampai dikaruniai punya anak. Tapi gara-gara mabuk, gara-gara narkoba, dia kehilangan segalanya. Istri yang dicintai hilang. Karena pengaruh narkoba ini memang dampaknya luar biasa. Karena pikiran kita itu nggak normal gitu loh. Sehingga sensi, gampang uring-uringan, gampang marah. Akhirnya apa? Kehilangan cintanya. Ketika cintanya hilang, bukan tambah stabil minum narkoba, tapi tambah makin parah, makin parah, makin parah. Ya saya berdoa untuk kawan-kawan yang sudah menjadi korban pemakaian narkoba, mudah-mudahan Allah membantu ya, memberikan hidayah, pertolongan. Tapi tidak bisa mengandalkan Allah saja karena apa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya kalau nggak salah itu mohon. Jadi Allah tidak akan merubah nasib kaum, nasib Amarzoni, nasib inisial A tadi kalau kamu sendiri nggak merubahnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan dari kasus Amarzoni ini dapat diambil petik, dipetik sebuah hikmah yang mendalam bahwa narkoba memang bahaya. Terutama vape. Kemarin kan saya berkomunikasi dengan beliau kepala BNN bahwa vape ini sudah dimasukin. Ya, dimasukin cairan-cairan gitu loh. Yang mengandung narkoba itu. Jadi harus waspada. Hidup ini tergantung pergaulan. Jadi harus betul-betul bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang jelek, orang dolim, tidak. Tetapi tetap hati-hati, terus jangan lelah untuk berbuat baik pokoknya. Ya, jangan lelah untuk berbuat baik. Ya, semoga Bang Amarzoni dan keluarganya bisa mengambil hikmah dari semua ini karena hidup ini hanya sekali, hidup ini mung sementara. Tinggal nunggu antri kapan kita dipanggil Allah. Ya, gitu ya. Oke.